Halo, selamat datang kembali bersama saya Bang Parwi kembali. Oke, kali ini kita akan membahas tentang timnas Indonesia. Memang kemarin kini adalah kabar kemarin, dan pertandingan kemarin sungguh-sungguh sangat-sangat mengecewakan ya. Teman-teman sangat kecewa, dan saya sampai di sini juga sampai untuk malas juga untuk membuat konten ya. Tapi bagaimanapun kita harus sadar ya, dan ini adalah sebuah pelajaran untuk kita. Dan apalagi sebagai netizen kita juga harus bijak juga, dan di sini kita juga, dan sebagai netizen ya ini pengalaman untuk kita, jangan terlalu jumawa, jangan terlalu war-war yang manis-manis juga. Kalau seperti ini, inilah yang kita sendiri yang malu, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, tapi kita juga memang kita kekalahan ini sangat dramatis dan sangat-sangat menyakitkan menurut saya, dan saya sangat sedih sekali karena dengan kekalahan timnas Indonesia kali ini ya. Tapi di sini banyak sekali juga ada yang menghujat ya, seperti Kevin Dix. Oke, kita tidak selayaknya untuk menyalahkan Kevin Dix, dan memang itu juga bisa meruntuhkan pemain saat di sini Kevin Dix gagal melakukan tendangan penalti di awal pertandingan. Tapi itu bukan salah dari Kevin Dix juga ya, memang gagal. Tapi mari janganlah kita untuk mencemooh ataupun menghujat Kevin Dix, karena ia juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Walaupun pertandingan mungkin Kevin Dix mencetak gol pada laga itu, di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini lawan Australia. Walaupun ia mencetak gol, misalkan ia mencetak gol pun ya, tetap saja kalau dalam permainannya seperti itu tentu saja tetap kalah walaupun mencetak gol. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tidak ada salahnya untuk Kevin Dix menurut saya ya. Dan di sini karena kita memang kalah, kita sebenarnya adalah bukan karena Kevin Dix, dan juga bukan karena pemain-pemain kita. Pemain-pemain kita sudah berusaha sekuat tenaga, sekuat sampai jatuh bangun. Bahkan kita juga lihat di sini untuk Tom Hayes sampai terengah-engah, bahkan ia selalu memberikan tembakan jarak jauh karena ia frustasi juga ya. Di sini kekalahan kita bukan karena pemain kita, tapi kekalahan kita itu menurut dari analisis saya, dari pandangan saya, itu kekalahan kita itu kalah taktik ya. Untuk teman-teman semuanya, kita kalah taktik. Memang ini Patrick Kluivert memang dengan sengaja merubah formasi yang biasanya kita memilih bermain 3 back, kita bermain 4 back, bermain dengan formasi 4-3-3, lalu kemudian menjadi formasi 4-3-4. Ini sudah dikalkulasi sebelum dahulu oleh Australia, sudah kita kalkulasi, dan saya di sini juga untuk analisis saya yang dulu juga benar apa kata, dan memang tebakan saya juga benar adanya ya, bahwa untuk Patrick Kluivert akan menggunakan sebagai dengan penerapan 4 back, dengan 4 back 4-3-4 dan juga 4-3-3. Nah, itu benar. Kenapa di sini saya mau memberikan kalkulasi seperti itu, memberikan analisis seperti itu, karena saya lihat ini bukan karena taktik karena saya lihat kebiasaan Patrick Kluivert pada saat ia di Curaçao, pada ia menangani tim seperti itu, dia terlalu memaksakan diri. Dia selalu memaksakan untuk menyerang, tapi dia lupa akan pertahanan. Ini dia ya, tanpa perhitungan. Menurut saya di sini dia memang ingin tampil harus menang, tapi tanpa memperhitungkan jika ada serangan balik, bahwa dia tidak tahu bahwa kelebihan dari Australia ini adalah serangan baliknya yang sangat cepat. Dia tidak diketahui itu, dan di sini dia juga dengan materi yang ada, pemain yang ada, ia juga saya katakan buta pemain. Kenapa buta pemain? Karena di sini adalah pemilihan pemain
dia memilih pemain yang salah. Bukan memang Nathan Joan kurang baik, memang bukan. Ya, tapi di sini memang kurang perform. Tapi kenapa kok Nathan gitu? Apakah tidak ada yang lain? Bahkan juga ada Pelupesi, ya juga bisa disandingkan dengan Tom Hai, ya kan? Nah, dan di babak kedua kenapa juga di sini Ramadan Sananta yang tendangannya melenceng, juga kadang juga sering emosi kan, dan umpan juga tidak akurat. Kita tahulah di Liga 1 seperti itu ya. Bahkan ia juga menanti perlu dibunyikan saat ada pelanggaran. Ini kebiasaan dari Liga 1. Ini dia ya buruknya dari Liga 1 teman-teman. Makanya dari itu saya malas melihat dari pertandingan Liga 1 itu. Ya seperti itulah. Jadi tidak mengenakan. Nah seperti itu, dan di sini memang tidak ada gunanya kita harus menyesali. Ya sudah sudah terjadi, tidak bisa mengembalikan, apa gunanya, dan mungkin kita akan lebih, tapi bagaimanapun kita dukung ya. Tapi yang saya sarankan jangan sampai menyalahkan pemain sudah berusaha, mereka main bagus mantap, tapi mereka taktik yang dijalankan ini ya, mereka ya dari di sini pemain hanya menjalankan taktik teman-teman ya, hanya menjalankan taktik seorang pelatih. Nah taktiknya saja kalah, keliru. Nah dalam menghadapi Australia bagaimana ya bisa merebut bola dan bisa memberikan hal yang positif. Nah itu dia ya teman-teman, taktiknya saja kalah, kita salah taktik, dan itu pun tidak dievaluasi di babak kedua. Apakah ini kesalahan pemain? Tidak, karena di babak kedua kan sudah tahu kita ketinggalan 3-0 ya, kita sudah ketinggalan ya. Kenapa di babak kedua tidak ada perubahan taktik sama sekali yang signifikan? Kalau kita menang ya total menyerang dengan perubahan taktik yang harus signifikan, dan juga perubahan pemain yang signifikan juga agar irama bola, agar ritme permainan ini juga berubah, agar juga pelawan juga kaget seperti itu. Nah ini bukan kesalahan murni, bukan kesalahan pemain teman-teman, tapi kesalahan Patrick Kluivert lah. Dan ajaran buat apa tidak diajari dalam menghadapi bola-bola mati, seperti sepak pojok, bola-bola mati, apa tidak diajarkan? Untuk mengantisipasi bola mati seperti ini, nantinya akan ada serangan Australia bola seperti ini, apa tidak diajarkan itu? Saat saya habis pikir. Ya, habis pikir saya, yang bukan pelatih saja, yang bukan analisis kondang, analisis abal-abal saja bisa menganalisis dengan tepat. Untuk Australia akan seperti ini, gini-gini, pasti akan bermain seperti ini, timnas ini, itu saja bisa walaupun tidak tepat-tepat amat mendekati. Tapi di sini Patrick Kluivert nol besar untuk menganalisisnya. Ya, apa guna? Nama besar, ya memang legenda, mantap legenda, tapi dalam kepelatihan tidak ada rekor baiknya untuk Patrick Kluivert, tidak ada rekor yang sangat-sangat menonjol teman-teman ya, seperti itu. Tapi ya sudahlah, kita memang akan sambut di laga selanjutnya. Mari kita selalu dukung dengan timnas Indonesia, karena mereka butuh dukungan kita, pemain-pemain butuh dukungan kita. Kalau kita tidak mau mendukung pelatihnya, dukung pemainnya teman-teman ya. Mari kita dukung pemain-pemain yang ada, yang sudah berusaha di GBK nanti. Mereka dukungan, oke, kita lupakanlah. Jangan ya, tidak memang tidak lupakan. Mana mungkin bisa melupakan, sulit. Tapi kita berusaha untuk ya sudahlah, untuk melupakan sejenak lah. Kita hadapi lah. Oke, kita waktunya untuk comeback, untuk melawan Bahrain. Kalau dengan cara begini saya juga untuk melawan Bahrain juga ini agak was-was teman-teman. Betul, agak was-was kalau memang seperti ini permainannya dengan pelatih yang seperti ini. Agak was-was. Tapi mari kita dukung saat melawan Bahrain. Semoga saja nanti melawan Bahrain kita menang. Jangan sampai imbang. Ini wajib menang, jangan sampai imbang. Di dua laga kandang kita wajib menang, melawan Cina juga wajib menang. Kalau tidak, kita bisa tersingkir.
Seperti itulah ya. Paling tidak kita harus bisa memperoleh, bisa masuk ke round keempat, itu dia. Karena agar kita bisa menjaga asa untuk timnas Indonesia untuk bisa lolos. Nah, itu kita memang waktunya untuk move on. Kita lupakan sejenak ya. Mari kita dukung, dan juga saya ucapkan selamat terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk pemain-pemain timnas Indonesia, kalian luar biasa. Kalian sungguh luar biasa, saya lihat perjuangan kalian. Tapi hanya pelatihnya saja yang nggak masuk akal, itu saja dari komentar dari saya ya teman-teman. Dan semoga nanti timnasnya mari kita dukung, selalu dukung apapun hasil dari timnas Indonesia, mari kita dukung, selalu kita dukung, karena itu tim kebanggaan kita satu-satunya ya. Untuk masuk ke round ketiga ini sudah luar biasa menurut saya, dan tidak terpikirkan olehku akan bisa masuk ke round ketiga dengan mengimbangi tim-tim besar. Ini semua juga memang jasa Sintayong. Kita tidak bisa melupakan Sintayong karena memang taktiknya memang ya suka untuk ekspektasi spekulasi, tapi nyatanya seperti apa ya, bisa mengecoh lawan juga kan, spekulasi dari Sintayong. Itu saja. Oke, semoga nanti timnas Indonesia kita waktunya comeback, waktunya kita melupakan sejenak, kita song-song hari depan di hadapan kita lawan Bahrain yang akan datang. Semoga kita menang, kita beri support full untuk timnas Indonesia agar nanti menang di kandang kita, dan wajib menang. Terima kasih, jangan lupa untuk teman-teman ya sudah like dan juga subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Ini waktunya comeback. Salam sepak bola.